Saya untuk memandu rangkaian kegiatan pembukaan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Hajah Elis Akif Ruslia, Sarjana Agama Magister Manajemen, selaku pengawas pembina sekaligus penilai PPKS tahun 2024. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sukadana, Bapak Aib Cucu Magister Pendidikan. Yang kami hormati seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Sukadana. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan kenikmatan, salah satunya nikmat sehat, sehingga pada kesempatan Selasa 10 Desember 2024 kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan terbaik bagi kita dalam menjalani berbagai segi kehidupan, sehingga kita mendapatkan ridhonya dan insya Allah syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang kami hormati, mohon izin saya Renianti akan memandu kegiatan pembukaan. Mengawali kegiatan, mari bersama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rosa Triwidiani, Sarjana Pendidikan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Purnama Alam, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Bapak Alam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya acara kita berjalan lancar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulina ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana
wala tu'asir. Allahumma ikna wa ijana fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ibu Pengawas Pembina sebagai pegawai gereja sekolah. Saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Sukadana. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Robi karena dengan perkenannya pada kesempatan hari ini kita bisa diberi kesehatan dan juga kita bisa bersilaturahmi dengan Ibu. Tentunya harapannya adalah bahwa kedatangan Ibu di sini adalah membawa angin segar bagi kami. Bahwa kami ini sudah artinya bahwa 1 tahun kami melangkah, tentunya harapannya adalah kalaupun nanti ada kekurangan atau kelemahan, insya Allah kami akan menerimanya. Dan masih merasa ada kekurangan. Selamat datang Ibu. Mohon maaf kalau nanti kurang berkenan dengan apa yang kami lakukan atau apapun yang kami lakukan. Dan mohon maaf juga pada kesempatan hari ini sebetulnya kami itu ingin berkumpul semua, tetapi karena berbagai hal ada beberapa anak pendidikan yang tidak bisa hadir. Satunya juga ada kegiatan rekamos di sini, ada beberapa guru yang sedang melaksanakan kegiatan ini pada anak-anak kami. Jadi mohon maaf adanya yang hadir baru. Jadi sementara dari saya boleh ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu penyampaian teknis pelaksanaan PKKS yang akan disampaikan oleh tim penilai PKKS yang dalam kesempatan siang ini akan disampaikan oleh Ibu Pengawas Pembina yaitu Ibu Haja Elisa Ruslia, Sarjana Agama Magister Manajemen. Bapak Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran, yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan serta seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Sukadana yang sangat saya banggakan. Mukadimah ikut ke pembicara pertama. Bapak Ibu, pertama saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jadwal PKKS Sukadana bergulir sedikit lebih maju karena saya mungkin salah menjadwalkan jadwal saya itu sampai diberi kelonggaran kepala sekolah itu untuk memilih sampai tanggal 30 Bapak Ibu. Ternyata kita lupa bahwa di situ ada cuti bersama. Yang akhirnya malam minggu ada pengumuman tuh dari pengurus dari provinsi Sarjana Ciamis senenya Huanan sorangan ngalengka sampai tanggal 30. Jadi bagusnya sampai tanggal 19. Tapi masih ada satu lagi di tanggal 20-nya yaitu SMA bisa dapat. Mohon maaf sekali lagi, saya yakin sudah persiapannya sudah matang karena ketika tanggal 23 sudah dicek dan sudah kemarin tanggal 5 saya sudah mengirimkan ke pihak provinsi gitu. Bapak Ibu, penilaian kinerja kepala sekolah untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi nanti kembali lagi ke tahun sebelumnya, kemarin baru rilis ya Bapak Ibu. Kalau sekarang itu penilaian kinerja kita masuk ke regulasi yang ada di PMM Bapak Ibu. Kita melaksanakan 2 kali atau 2 periode 1 dan periode 2. Baru nanti tahap penentuan adalah gabungan periode 1 dan periode 2 menjadi penilaian kinerja organisasi tahunan. Ketika sudah digabungkan. Kalau sekarang masih periode 1 Januari, Februari, Maret, April, kemudian Mei, Juni, di bulan Juni, tetapi saya menyampaikan ke sana bulan Mei Bapak Ibu. Kemudian
Periode kedua Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tutup tanggal 23 bulan November 2024. Kemarin saya baru kirim tanggal 5 diprovinsikan untuk diserahkan kepada Bapak Kepala Dinas. Bukan saya menilai, Bapak Ibu yang menentukan nilai, saya Bapak. Seperti yang Bapak kemarin lihat bahwa di situ ada Pak Wahyu juga, dan itulah yang memberikan nilai. Jadi Bapak Ibu, sekarang tidak bisa saya menyampaikan ini hasilnya, tidak bisa. Karena kejadian yang kemarin pun ketika saya sudah saya nilainya berapa, saya kasih tahu ini, ternyata data dari sana itu berubah. Tapi nanti di akhir saya sampaikan untuk periode 2 ini mudah-mudahan sama dengan keberanian saya untuk menjatuhkan nilai yang itu. Kemudian di situ juga Bapak Ibu di PMM perbedaan dengan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu ada penilai 1, kemudian ada penilai 2. Dengan Bapak Ibu masih ingat ya, penilai 1 adalah dia yang datang dari luar pengawas pembina, kemudian penilai 2-nya pengawas pembina untuk menjadi benteng ketika ada permasalahan yang dijatuhkan oleh penilai 1 itu. Kalau sekarang tidak Bapak Ibu, penilainya cuma 1 saja, dijatuhkan kepada pengawas pembina. Sekalipun kali ini Bapak Ibu Sukadana berdasarkan SK yang terbaru, nanti datang lagi tidak pengawas, robah lagi itu kan SK-nya. Baru kemarin karena Pak Asep sudah mendesak ke KCD ingin segera bertugas, nah akhirnya pihak KCD membagi 2 Pak, gitu kan, membagi 2 dengan saya. Kebetulan Sukadana oleh Pak Asep itu antara catat nanti kalau Pak Asep pun gitu kan ya. Padahal kita nggak bersih tapi. Nah Bapak Ibu oleh Pak Asep, tetapi Pak Asep belum diberi kewenangan untuk menilai Bapak Ibu karena belum tahu ini benar-benar harus yang mendampingi dari awal Pak Bu. Saya mendampingi kepala sekolah sejak bulan Agustus akhir Pak sudah dibuka, tapi saat itu belum ada muncul apa-apa karena dari gurunya belum ada pada bulan Agustus. Guru belum meminta untuk diobservasi, guru belum meminta dan menyerahkan tentang kinerja Bapak Ibu guru pada saat itu. Akhirnya di bulan September akhir baru ada 1 persatu yang bisa dibuka karena gurunya sudah mulai. Sekarang kalau ada saja peraturannya masih itu, saya pasti berbicara seperti ini, Pak mohon ya yang nanti segera, sebab nanti berpengaruh kepada Bapak Kepala Sekolah. Kalau Bapak Kepala Sekolah itu dinilai bukan untuk pribadinya Bapak Ibu, tetapi itu akan merupakan gambaran sekolah Sukadana itu. Jadi nanti yang muncul itu nilainya bukan untuk kepala sekolah saja Pak, tetapi inilah wajah SMA Negeri 1 Sukadana dengan nilai yang kalau dipasang nilai nggak pasang nilai alif gitu kan ya, pada melarang perjuangan Bapak Ibu sangat saya perhatikan. Jadi itu ya perbedaan yang pertama. Kemudian mungkin di benak Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa Ibu Elis datang sendiri gitu kan? Iya. Pak Asep masih mengerjakan pekerjaan yang di Garut ya, karena di nota dinas itu sangat jelas pengawas yang baru datang ke tempat yang baru harus menyelesaikan dulu pekerjaannya sampai bulan Desember tertanggal 30 itu di nota dinas permintaan dari GTK-nya. Jadi yang datang di saya lagi gitu kan. Iya sebenarnya nih Pak Buya nanti dibuka saha dan tadi itu terang hanya sementara Pak Asep dulu. Kemudian selanjutnya banyak sekali perbedaannya Bapak Ibu, tetapi kemarin kita dengar bersama ada rilis penilaian kinerja terbaru dari Pak Menteri ya. Bedanya kalau yang sekarang berperiode, kalau yang nanti tidak berperiode, kan? Jadi nanti 1 tahun lagi Pak kembali 1 tahun lagi Bapak Ibu juga sama. Kata Bapak Ibu lah. Artinya habis mana senang mau budi sangat butuh Bapak Ibu. Tapi mau besok P3K butuh peryogi Bapak Ibu. P3K coba untuk apa? P3K itu ketika dinilai oleh seorang kepala sekolah itu dan kepala sekolah melaporkan ke distrik provinsi, maka itu berpengaruh ke tanda tangan yang Bapak Ibu butuhkan dari beliau tentang kontrak kerjanya. Kalau misalkan kepala sekolah tidak menandatangani kontrak kerja itu, maka Bapak Ibu putus sampai di situ. Dilihat dari nilai yang Bapak minta kepada Bapak kepala sekolah. Untuk PNS itu sangat jelas untuk SKP Bapak Ibu. Ditambah kalau untuk kepala sekolah itu adalah merupakan untuk rotasi dan untuk
mutasi kalau mau ataupun untuk yang lainnya itu ya. Untuk SKP kepentingan kita, kalau Bapak Kepala Sekolah itu diperhitungkan untuk rotasi ataupun mutasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang penting Bapak sekarang kita ikuti saja aturan yang akan datang. Kita sekarang masih menggunakan regulasi yang kemarin oleh Ibu Nunuk diumumkan di awal tahun 2023 Pak. Baru bisa direalisasikan tahun 2024 dari tersendat-sendat ya. Nanti kita kembali setahun lagi. Bapak Ibu tidak perlu unggah-unggah seperti sekarang, tetapi Bapak Ibu nanti Bapak Kepala Sekolah yang mengunggahnya. Pekerjaan Bapak Ibu nanti Bapak Kepala Sekolah yang mengunggahnya. Kalau sekarang saya tidak bisa mengunggah pekerjaan Bapak Ibu, tapi saya teramat yakin ketika di situ dilaporkan bahwa guru sudah diobservasi. Artinya ketika sudah diobservasi, itu kepala sekolah sudah mewakili saya untuk menilai Bapak Ibu. Karena apa? Semua sudah diserahkan kepada Bapak Kepala Sekolah melalui unggahan-unggahan, melalui observasi atau supervisi. Di situ bisa kelihatan siapa yang belum mengerjakan tentang modul ajar atau RPP, siapa yang belum mengerjakan dan lain sebagainya. Itu bisa diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian ada yang bertanya seperti ini lah, ya aja pun nanti tahun depan nggak ada administrasi, tetap Bapak Ibu. Administrasi yang mana yang tidak ada? Tidak diperbanyak aja, tidak setumpuk dan segudang itu kayak KASP ya Pak, beda dengan KSP ya Pak ya. Kalau KSP itu 4 dan ada 5 langkahnya itu harus ada 4 jadi itu. Tidak harus tebal-tebal. Beda dengan KTSP ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 dan selanjutnya itu. Kalau KSP enggak. Bahkan pembuatan KSP pun berbeda juga dengan KTSP. Kalau KTSP itu harus tersusun dan harus sudah ditandatangani dan ditetapkan 1 hari sebelum masuk tahun pelajaran baru. Itu KTSP. Kalau KSP masuk dulu anak-anak Pak. Kita lihat kebutuhan anak-anak seperti apa, karakter anak-anak mau yang bagaimana, kemudian anak-anak mempunyai cita-cita seperti apa, maka guru meluruskan keinginan anak itu. Lanjut setelah itu, setelah tahu dan masuk semua, baru kita menyusun modul ajar sambil kita menyusun KSP. Seperti itu, bedanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tahun yang akan datang kita tidak lagi bicara untuk periode, karena kemarin rilis setahun saja katanya, setahun untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk pengawas. Mas pensiun, saya kan antos melaporkan atas pensiun. Juli itu sudah pensiun dan bulan Agustus tahun 2025 saya sudah bisa melaksanakan Agustusnya bersama-sama dengan masyarakat. Sudah bisa berjalan pakai topi masyarakat kan, mau udah berjauh-jauh. Sekarang tidak bisa Pak. Sekian tahun itu saya tidak bisa bergabung dengan mereka Pak. Terus saja di kabupaten gitu kan, terus di kabupaten yang ini tidak diindahkan gitu kan. Padahal kita kembali ke masyarakat. Mudah-mudahan doa dari semuanya saya sehat selalu, amin, dan kembali ke kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian Bapak Ibu, penilaian kinerja saat ini pun tidak sama dengan tahun yang kemarin. Kalau tahun yang kemarin itu dari pagi sampai sore, betul nggak? betul. Dari pagi kadang dari pukul 7 berakhir pukul 5. Ada juga yang berakhir teng maghrib itu ada apa? Yang seperti apa saat itu yang sampai maghrib mengejar administrasi yang Bapak Ibu guru mengatakan punya ditungguan seperti itu. Karena harus ada gitu kan. Itu sekarang beda cerita, bukan itu. Kalau kata saya kasarnya 5 menit pun jadi. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya penilaian 1 hari, kalau sekarang penilaian itu full 1 tahun Bapak Ibu. Dari mulai pendampingan, kemudian setelah pendampingan saya tagih administrasi, baik kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru, berupa ditandatangan oleh saya sampai sekarang belum ditandatangan. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lama-lama sebetulnya kalau sekarang ya. Terus ngapain Ibu datang ke sini visit kalau toh sudah melalui daring, sudah ada di situ. Jadi panjang cerita Bapak Ibu. Ceritanya tuh saya kalau Mas barangkali masih ada yang ingat di sini waktu saya menyampaikan penilaian kinerja kepala sekolah tahun yang akan datang akan dilaksanakan secara daring. Mungkin masih ada yang ingat. Saya pernah menyampaikan itu. Nah, daring iya Bu.
saya sempat bersorak-sorai, oh iya alhamdulillah, terus itu kan tiktokan sama kepala sekolah, Pak bapak yang minta kantornya, Pak tidak ada gitu kan. Saya kencang sama Pak Kepala Sekolah. Salah Kepala Sekolah bila tidak kencang pada Bapak Ibu Guru. Saya kencang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini selesai tanggal 23 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BPGP Bapak Ibu. Tanggal 23 sudah beres. Tidak ada lagi kalimat lapor untuk observasi. Ayah ini baik, anu sampai ke tanggal dari ya kalau itu direkomendasi ini baru melapor. Kenapa itu 23 habis seharusnya. Nah kalau sekarang saya sudah kontrol Bapak Ibu dari semua administrasi yang sudah masuk. Tapi Bapak Ibu kalau mau upload masih ada kesempatan sampai minggu kedua di bulan Desember. Dengan yang silakan. Terus apa bisa kalau sudah ditetapkan oleh kepala dinas kemudian nambah lagi poin, bisa Bapak Ibu. Nanti Bapak Kepala Sekolah bisa merubah yang punya Bapak Ibu, saya bisa merubah yang punya Bapak Kepala Sekolah. Nanti setelah ditetapkan pun. Nah, bedanya seperti itu Bu. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Nanti, andai ada yang bertanya kenapa yang datang Ibu sendirian. Jadi Bapak Ibu di awal bulan November kemarin itu kita pengurus MKPS provinsi diundang rapat, meskipun via Zoom gitu kan ya. Dadakan pula pada saat itu Ibu GTK berkeinginan tidak hanya daring tetapi harus divisit supaya dibuktikan apakah betul membuat atau cuman punya orang seperti itu. Betul ini apa? Lupa seperti itu. Jadi Bapak itu baru terjadi di awal November harus visit. Aduh visit dui gitu kan. Jadi 2 kali pengerjaannya pun kayak sekarang Bapak Ibu jujur maaf ya. Per tanggal 5 Desember saya sudah mengirimkan laporan tentang penilaian ke provinsi. Betul sudah, tinggal menunggu ditetapkannya. Nanti kalau sudah ditetapkan masuklah ke kepala sekolah hasilnya. Saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Tapi berdasarkan laporan yang saya minta tuh satu persatu karena saya harus melaporkan juga, ada yang turun Bapak Ibu ya dari yang diusulkan. Kemudian oleh kepala dinas ditetapkan, itu ada yang turun dari kemarin baru bisa untuk itu Pak melapor bahwa ini hasilnya tidak sesuai dengan yang saya banding. Tapi itu ditampil. Bapak dalam hasilnya kemarin di atas ekspektasi. Sukadana di atas ekspektasi untuk Indonesia. Cuma sudah ditetapkan jadi. Misalkan, saya sekarang mengusulkan minta ditetapkan untuk menjadi penilaian organisasinya di atas ekspektasi. Nah, nanti digabung antara prodi 1 dengan prodi 2, jadilah penilaian kinerja tahunan di atas ekspektasi. Cepat enak gitu. Berdoa saja ya. Berdoa saja nanti saya umumkan saya mengusulkan apa gitu kan. Patete. Sekolah ini berdasarkan yang saya Lelah kan tahu. sendiri potong patete. Kenapa penilaiannya itu diserahkan kepada pengawas pembina? Karena beda dengan yang tahun kemarin. Sekarang itu dikawal terus gitu kan. Jadi nanti ketika jelek pengawas pembinanya yang kena semprot. Pengawas pembinanya yang kena semprot Pak. Kenapa ini sampai juntai seperti ini gitu kan? Akhirnya sekolah juga mempunyai penilaian yang kurang baik. Nah itu Bapak Ibu, acaranya sama, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua, gitu kan ya. Tetap kita berjalan sesuai dengan yang diminta, kita melaporkan apa yang diminta. Pertama yang harus kita laporkan adalah hasil nanti Bapak presentasi, kemudian hasil secara kegiatan ini harus kita laporkan. Kemudian yang diminta juga sama, ada berita acaranya, ada angketnya, kemudian ada absen kepala sekolahnya, kemudian ada yang satu lagi rapor pendidikannya, kan itu yang diminta. Itu yang diminta Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang diminta sudah siap. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Nah itu saja. Yang penting Bapak Ibu kita laksanakan sesuai dengan keharusan dan tidak keluar dari aturan. Jadi artinya meskipun sebentar waktunya ternyata itu lama penilaiannya, membutuhkan waktu yang sangat luar biasa.
Bapak mau tahu tanggal 23 pas itu malam minggu Pak Koko meninggal dunia. Saya sempat pamit, Pak Bu mohon, itu setengah 12 ya. Pak Bu pamit dulu, saya mau takziah dulu ke Darussalam. Sempat takziah, buka lagi laptop sampai pukul 4 pagi masih tiktokan sama dokter Enang, karena dokter Enang belum lengkap. Ayo nama, langsung ke orang kerjaan, ngomong-ngomong ditinggalkan. Jadi akhirnya sampai pukul 4, ingat pukul 4 kan tidak lama suara azan gitu kan berkemana. Oh ternyata alhamdulillah Bapak Ibu beres. Tetapi tanggal 23 berjujur Pak Bu, saya tidak bisa melaporkan langsung, diulang lagi, itu benar gitu, diulang lagi gitu. Ini tes sudah pas belum? Ketika sudah pas, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu mohon doanya, saya memberikan penilaian yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Ya langsung setelah itu saya kirimkan. Tinggal menunggu hasil tentang ditetapkannya oleh Bapak Kepala Dinas, gitu kan. Kemudian Bapak Ibu di situ di tahap keduanya, berdasarkan temuan saya di sini ya, mudah-mudahan tidak salah, saya tetap menetapkan di atas ekspektasi. Amin. Sudah hasil itunya. Ini saya usulan saya di atas ekspektasi. Mudah-mudahan hasilnya sama, tidak keluar yang lain-lain, gitu kan. Keluar yang lain-lain nanti saya pasang badan lagi, gitu kan. Karena apa tadi sudah saya sampaikan bahwa penilaian bukan hanya diserahkan penilaian kepala sekolah saja, tetapi penilaian sekolah Bapak Ibu. Bagaimana perjuangan rekan-rekan di sini untuk memperjuangkan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang terbaik, di atas yang terbaik di Kecamatan Sukadanau, nanti akan menjadi yang lebih terbaik lagi di Kabupaten Ciamis. Amin. Kemudian yang berita yang terhangat juga Bapak Ibu, besok di bulan Januari, kalau kemarin itu sebetulnya di situ harusnya di akhir Desember ya, tetapi dipercepat kemarin tanggal 9. Nah ini tentang regulasi yang terbaru yang harus kita laksanakan, program unggulan Pak Menteri yang sekarang Bapak Ibu ya, program yang paling itunya 6 macam, tapi ya saya ingat satu macam tentang karakter tetap berada di posisi 1 Bapak Ibu. Jadi kita dari dulu juga sebenarnya ada karakter cuma tidak berbackground gitu kan, ada itu karakter cuma backgroundnya tidak P5 seperti itu ada ya. Tersirat. Jadi karakter itu tidak hanya di P5 Bapak Ibu, tetapi sekalipun Bapak sedang melaksanakan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler, terapkan itu adalah saatnya kita mencetak anak-anak kita memiliki karakter yang sesuai. Itu saja Bapak Ibu untuk sementara, nanti kita tanggapi apa yang akan Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah sampaikan kepada kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipahami oleh semuanya, sehingga kedepannya kita juga harus terus bergerak dan berlari untuk bagaimana mengejar sesuatu yang asa atau tidak. Baik, Ibu dan Ibu saya mengerti bahwa 1 tahun kalau berlalu, artinya bahwa dari Januari sampai Desember sekarang 10 tahun di tahun 2024 kita telah melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran. Insya Allah saya akan sampaikan berbagai hal berkaitan dengan konsep bagaimana lingkungan sekolah. Kalau kinerja sekolah agak sedikit malu Bu gitu Bu ya. Harusnya kinerja sekolah Bu gitu. Kalau itu nggak ada apa-apanya ya sudah. Saya tidak ada apa-apanya kalau tidak ada bantuan dari teman-teman semuanya. Baik, lanjut. Baik, ada 3 bagian dalam konteks ini. Yang pertama adalah bagaimana profil sekolah, yang kedua adalah bagaimana peningkatan budaya itu, dan yang ketiga adalah bagaimana tanggapan dari orang tua, dan juga guru dan juga siswa berkenaan dengan bagaimana sekolah. Walaupun nanti fokusnya adalah kepada akses pribadi. Baik, saya menurut tes sebetulnya Bu, saya udah 3 tahun lebih Bu, 3 tahun 4 hari ya. Mudah-mudahan itu jadi sinyal begitu. Ya, jadi saya udah 3 tahun lebih, 4 hari, tidak terasa gitu, 3 tahun seolah-olah saya baru kemarin berada di SMA 1 Sukadanau. Artinya saya merasa betah di sini. Kenapa demikian? Karena didukung oleh bagaimana kinerja dari Bapak Ibu yang selalu mendukung dan selalu bersama. Berikutnya,
dari profil sekolah, itu kan bahwa kami di sini adalah tenaga pendidikan jumlahnya ada 41 orang yang terdiri dari 23 tenaga pendidik dan 18 tenaga pendidikan yang berijazah 4 orang S2, 27 orang berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan D2 dan SMP, dan 8 orang berpendidikan SMA. Adapun sama pelaksana yang kami miliki terdiri dari 14 kelompok, lab kimia, lab fisika, lab biologi, perpustakaan, masjid dan juga Jerman. Walaupun mungkin ada PR kami juga gitu kan di tahun yang akan datang, masjid yang depan belum menuju. Gitu. Ini berkaitan dengan profil kami. Nah ini berkenaan dengan konsep budaya mutu. Budaya mutu yang kami lakukan adalah konsep bagaimana meningkatkan mutu kami. Tentunya bukan saya pribadi, tetapi semuanya. Konsep budaya mutu ini adalah bagaimana kepuasan dari alumni kami, gitu kan, yang tahun dulu itu adalah sampai 50%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 67%. Artinya bahwa mereka merasa puas ketika melaksanakan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukadana. Selanjutnya di sini juga bagaimana peningkatan budaya mutu tentang intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Itu bagi peserta didik atau murid. Sedangkan untuk tenaga pendidik dan kependidikan, kami konsepnya adalah apa? Pertama disiplin, yang kedua kompak, yang ketiga ingin lebih maju. Tandanya apa? Alhamdulillah Ibu, kami setiap bulan itu ranking 1 atau ranking 2 di peer review. Ini saya selalu nge-share, selalu dikatakan itu tanggal 1 itu saya sendiri yang mengerjakan. Setelah itu Bapak Ibu di Antos Kapiniji, yang belum saya. Jadi tidak pernah saya katakan si Anu belum, mana Bapak Ibu terus saya katakan. Alhamdulillah itu saya selalu bersaing dengan pengembangan Bu. kalau tidak bersaing dengan mereka ada yang sedikit pelat gitu. Jadi alhamdulillah kami itu dikatakan ketika kami mengisi review selalu di ranking 1 atau ranking 2 tiap bulannya. Terakhir kita itu di ranking 2 karena memang itu ketika tanggal 1 terjadi masalah. Ya, ketika ada masalah maintenance, itu kan ketika itu saya langsung ketika tanggal 2 waktu itu dari PSS. Ibu, Bapak, lanjut, silakan. Mumpung masih ini terus sehingga alhamdulillah ada di itu. Berikutnya ini adalah hasil 2 tahun terakhir saya ketika PKS ini. Ini Bapak pengawas, Bapak Kansu, Pak Bina, saya Bu Ede ini untuk ini Ibu dengan Pak Kansu dan tahu sekarang saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah tadi ada wawancara dari Ibu bahwa insya Allah di atas. Mudah-mudahan kami berwujud. Baik, itu berkenaan dengan budaya mutu itu. Nah, untuk mengejar pencapaian budaya mutu pendidikan tersebut itu, maka saya mengambil empat kompetensi, yaitu bagaimana pengembangan diri, kompetensi pengembangan diri, kedua kompetensi pembelajaran, ketiga kompetensi manajemen sekolah, dan keempat kompetensi pengembangan sekolah. Ada juga secara klasikal, baik itu di dalam sekolah atau juga di luar sekolah. Yang terakhir adalah saya melaksanakan diseminasi, itu kan kebetulan Ibu yang membuka itu kan dengan tingkatan pendidikan dasar dan menengah tingkat bawah kami, itu kan waktu itu di sana, itu kan salah satunya kami juga melaksanakan secara daring dan daring. Berikutnya juga ini kedua adalah konsep bagaimana kami ingin meningkatkan kompetensi guru dan siswa berkenaan dengan penulisan. Terakhir, ini hari ini, terakhir waktu itu ketika bagaimana guru ini untuk memperingati bulan bahasa ya. Di sini adalah bagaimana kami mengadakan sebuah pelatihan ya, pelatihan penulisan menulis visi alhamdulillah, dan itu juga sudah ke berita distik. Itu hasil dari pekerjaan anak-anak sudah dimuat di berita distik. Berikutnya adalah guru penggerak alhamdulillah sudah 2 orang, gurunya dalam jadi tentunya kalau lulus kebetulan itu samanya terakhir. Tapi saya terus mengapresiasi kepada teman-teman yang lainnya juga itu kan bahwa guru penggerak walaupun sudah beda menteri tapi insya Allah mungkin terus berjalan dulunya itu berkenaan dengan konsep guru penggerak. Ini bagaimana kompetensi pengembangan diri. Ini yang kedua adalah kompetensi. Mungkin salah satu sebenarnya seperti ini. Itu kan. Saya sempat
dikasih juga oleh ibu. Ini biasa kok airnya pakai botol gitu ya. Jadi kan waktu itu saya berpikir, oh iya betul. Ini ke anak-anak sudah bawa konsep bagaimana anak-anak membuat tumbler dan lain-lainnya setiap hari selalu dimotivasi untuk mereka membawa tumbler dan lain-lainnya. Walaupun ini Adiwiyata ini sebetulnya kami kemarin mengajukan untuk Adiwiyata tingkat provinsi, tetapi mungkin dengan berbagai hal kami gagal. Tetapi itu kegiatan tersebut itu tidak menjadikan kami kata arang. Kami terus memotivasi pada teman-teman. Di tahun 2025 kita mengajukan lagi untuk Adiwiyata tingkat provinsi. Ya. Kemarin kita gagal, apa gagalnya, evaluasinya apa gitu kan? Itu sebagai bahan evaluasi kita dan tentunya bahwa di tahun 2025 kita tingkatkan masalah tersebut itu selesaikan dan mudah-mudahan 2025 kita menjadi dikatakan di sana Adiwiyata tingkat provinsi. Berikutnya adalah bagaimana praktik-praktik baik yang perlu dilaksanakan baik oleh kami sendiri atau juga oleh teman-teman kami, baik itu di PPG ataupun di nantinya apalagi di grup penggerak. Ini pengajian dalam bulan ini bagaimana praktik baiknya dan juga teman-teman di PMM bagaimana mereka melaksanakan praktik baik. Berikutnya ini supervisi salah satu tugas saya sebagai seorang pimpinan di sini, bagaimana mengobservasi dan supervisi sesuai dengan apa tuntutan dari PMM itu sendiri. Alhamdulillah di semester 1 alhamdulillah saya bisa cancel semua Bu. Lalu semester 2 aduh KTP Bu. Makanya saya mendelegasikan beberapa teman itu kan Pak Jade, Pak Pepen, itu kan Pak Aman, itu kan Pak Alan itu untuk mensupervisi teman yang lainnya. Karena berkenaan dengan ya waktu saya yang terbatas sehingga ada beberapa yang didelegasikan. Walaupun ketika waktu ada saya selalu masuk, gitu kan. Ada beberapa teman yang disupervisi oleh saya, gitu kan, dan juga ada beberapa teman yang disupervisi oleh Pak Kasep, gitu kan. Gitu, ini salah satunya juga kalau misalkan ada waktu kadang-kadang saya masuk ke kelas, gitu kan. Jadi artinya bahwa ada sekali misalkan terlihat bahwa kelas tersebut itu tidak ada guru yang bisa masuk. Katanya gurunya masukkan ke dari atas dulu karena misalkan di bawah. Saya masuk di bawah, itu saya gimana? Bapak ibu gurunya masukkan ke atas. Ya udah silakan. Nah, itu konsep bagaimana konsep pembiasaan kepada mereka untuk pembiasaan positif. Baik, berikutnya adalah kompetensi bagaimana manajemen sekolah. Di sini bagaimana kita belajar untuk mencapai sesuatu yang positif. Apapun yang kita laksanakan, yang penting kita laksanakan dulu, hasilnya kita lihat. Kita sudah berusaha dengan sedemikian rupa, tetapi kalaupun memang usaha tersebut dan hasilnya memang terima di SMA Negeri Sukarna, tetapi ini dampak dari pendidikan dasar yang pendidikan menengah di bawahnya. Karena kebetulan SMA Sukarna itu kan sekolah yang memang berada di lingkup kecamatan yang memang agak terbatas. Kami mengandalkan sekolah-sekolah yang menengah pertama itu yang ada di Sukadana. Tidak ada dan jarang ada yang sekolah di SMP Kawali, sekolah di Sukadana. Tidak pernah gitu, tidak ada. Atau misalkan di SMP Ransa, sekolah di Sukadana tidak. Jadi mengandalkan yang ada di Sukadana. SMP 1, SMP 2, MTS, MTS, Jaya, itu yang kami andalkan, yang menjadikan bahwa lumbung kami itu kan bagi peserta didik. Walaupun terjadi penurunan, ini kalau kita lihat terjadi penurunan, tetapi sebetulnya ada kenaikan. Karena kenaikan dari partisipasi peserta didik yang masuk dari SMP ke sekolah kami. Gitu. Walaupun terlihat di sini ada penurunan, ya, tetapi karena memang SMP-nya juga jumlah siswanya juga sedikit, tapi yang masuk itu persentasenya meningkat. Berikutnya ini untuk manajemen sekolah juga saya terus mendorong bagaimana penggunaan atau bagaimana konsep-konsep religius yang saya tekankan adalah sholat berjamaah Bu. Sholat berjamaah, insya Allah itu kan kami selalu menekankan kalian berjamaah sholat zuhur, kalian terus berjamaah sholat asar. Tapi yang masih bermasalah Bu, betul saya akui sholat berjamaah di waktu asar. Karena itu berkenaan dengan bagaimana pulang bel sekolah, aduh gitu kan, aduh ini gimana itu kan yang berjamaahnya ya Bapak Ibu guru serta ada beberapa orang siswa. Tapi kalau duhur insya Allah penuh. Insya Allah ketika PBM itu ketika duhur itu penuh sampai ada anak perempuan yang sholatnya di Selasa perpustakaan, gitu kan. Itu untuk bagaimana bersekolah berjamaah. Tapi kalau asar, nah itu dari pemikiran kami selalu
mencari inovasi apa yang kami ingin lakukan. Materi dari Pak Alan sebagai wakasih berpikir bagaimana supaya berjamaah asalnya dikatakan bisa lebih baik. Terus kami mencari inovasi itu. Berikutnya tadi juga dengan sarana, itu kan sarana pencapaian sarana di tahun 2024 itu selain juga masjid ada beberapa sarana, salah satunya ini, dengan tidak bisa saya katakan itu kan ya. Alhamdulillah, gitu kan, di tahun 2024 ini kami dikatakan mendapat kepercayaan dari dinas pendidikan provinsi, mendapat TV 2 dan sebagai bahan media. Satu ini disimpan di ruang guru, sebelum di ruang guru Bu, karena ini rasanya di sini, dan satu di ruang fisika. Artinya untuk bagaimana mengedepankan anak-anak yang mau menjadi pelengkap pendidikan berbeda. Berikutnya juga ini di ekstrakurikuler Polri dan PSPJ, alhamdulillah ada satu orang dari anak kami itu menjadi pelatih tenis meja tingkat dasar. Ini peran anak ini kelas 12. Jadi sebentar lagi mau selesai, yaitu mendapat sertifikat pelatih tenis meja tingkat dasar. Nah, berikutnya di Paskibra yang kemarin telah dilaksanakan itu juara ketiga tari kreasi di Kabupaten Ciamis, itu kan ketika ada capas apa itu, atau kegiatan apa itu ya. Dan hari ini juga tadi anak-anak kami sedang bagaimana berlatih untuk menghadapi lomba baris berbaris ya yang akan dilaksanakan di SMA 2 Ciamis. Terus bagaimana kami itu. Berikutnya adalah bimbingan sekolah. Bimbingan sekolah kedinasan ada 2 yang kebetulan di sini yang menjadi pembinanya adalah Bu Ati dan Pak Alan. Bu Ati fokus ke kedinasan berkenaan dengan UTBK atau jenis sekolah kedinasan. Kalau Pak Alan itu lebih cenderung kepada kedinasan juga, tapi teknik Polri dan juga dikatakan sekolah kedinasan, tapi lebih cenderung kepada fisik. Kalau Pak Alan ini selalu dalam 1 minggu 3 kali dengan anak-anak itu belajar berlatih fisik untuk bagaimana mempersiapkan mereka masuk ke TNI dan juga Polri. Itu kadang-kadang bersama dengan anggota ABRI juga ya Pak Alan ya. Ya itu kan ya, alhamdulillah. Kebetulan sekarang alun-alunnya itu sudah jadi alun-alun. Soalnya nanti bisa digunakan Pak Alan untuk track ya. Dan saya melihat beberapa pendidikan gitu kan yang ada di sekolah kami ini, alhamdulillah Ibu, kami tidak ada merahnya, cuma ada hijau dan kuning saja. Yang kami dapat banggakan adalah di kemampuan literasi ya, anak-anak kami. Di sini adalah ada peningkatan bagaimana naiknya sampai di 15% itu kenaikannya. Itu 15,56% di kemampuan literasinya. Gitu. Ya. Walaupun di sini, mohon maaf kalau pemahaman saya salah komunikasinya. Di sini dikatakan baik, kenapa baik sampai dikatakan 80%? Maksudnya itu sudah mencapai kompetensi minimum. Karena di sini ada penurunan, ya. Di sini ada penurunan, gitu kan? Bahwa proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di bawah kompetensi minimum itu terjadi penurunan. Yang tadinya ada 33%, itu hanya sekarang 20%. Sehingga dikatakan bahwa kesimpulannya adalah di 80%. Tetapi yang menjadi PR kami, walaupun di sini adalah itu, tetapi yang PR yang sangat besar adalah di kemampuan numerasi kami. Ini yang menjadi PR kami, itu kan, di rapat pendidikan. Kan? Karena di sini terjadi dikatakan ada kenaikan, tapi juga ada penurunan. Contoh di sini, ketika terjadi bahwa ketika anak didik kami kemampuan numerasinya mencapai kompetensi minimum, turun 8%. Yang mencapai KKM turun 8%. Ini PR kami. Berikutnya juga bagaimana kemampuan mereka tentang di bawah kompetensi dan juga ini jauh di bawah kompetensi minimum juga turun. Nah, ini PR kami. Ya. Ini menjadi PR kami, dengan sehingga ini juga berdampak bagaimana terhadap pengelolaan kinerja pada PNM kami. Yang pertama ada berkenaan dengan manajemen sekolah. Ini periode pertama ada 10 orang. Terus dukungan psikologis 1 orang dan juga metode pelajaran ada 9 orang. Apa saja fokus yang kepada mereka itu untuk periode pertama? Itu 4 orang, mereka itu fokus bagaimana memperbaiki keteraturan suasana kelas. Yang kedua, 3 orang itu untuk aktivitas interaktif, 4 orang penerapan disiplin positif, 3 orang untuk pembelajaran, dan 2 orang interaksi yang adaptif. Itu untuk periode yang pertama. Benar harus di luar
kepalanya bukan bina buku, Bapak Ibu. Tapi ketika ada yang bertanya, apa sih tujuannya di SMA Sukadana itu, kita harus bisa menjelaskan kepada mereka karena kita keluarga di sini. Yang artinya ketika kita menjadi keluarga di sini, semuanya harus tahu visinya apa, misinya apa, kemudian tujuannya seperti apa. Karena itu kan keinginan ya. Saya mempunyai cita-cita ingin meraih bintang. Bagaimana caranya saya meraih bintang? Diibaratkan seperti itu ya Bapak Ibu. Misi-misi, coba bilang berasa asal nuantu misi-misi.